Tapi kalau Pak Anies datang, terima nggak? Kalau beliau ini capres ya kan, udah resmi, dapat tiket nggak sih? Ya nggak tahu. Oh nggak tahu. Kan kunjungan Oke, ini oke. sebelum Iya, dapat iya. tiket. Intinya kita sebagai institusi, semua orang kalau mau silaturahmi ya kita terima dong. Masalah dukung mendukung. Tapi soal dukung mendukungnya lain soal. Tapi kan kalau kita lihat Pak Prabowo juga dulu dekat dengan kelompok-kelompok intoleran tuduhannya. Di mana PSI dianggap menerima orang yang dekat dengan orang yang berseberangan dengan ideologi PSI. Ya itu memang kita kritisi. Tapi beliau dalam sebuah percakapan santai gitu ya, tersiratnya saya lupa kata-kata persisnya, tapi tersiratnya dan ada eksplisitnya juga, cuman word by wordnya saya lupa. Kurang lebih beliau menyiratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu. Yang paling kontroversial adalah tentu karena dimasukkannya sejumlah kader-kader PSI yang mungkin kapasitas, kompetensi, dan rekam jejaknya yang terkait dengan emisi karbon ini juga tidak pernah terdeteksi dengan baik. Ini yang disebut dengan asas meritokrasi, asas profesionalisme itu ditiadakan. Bahkan hampir bisa disebut semua menteri yang berasal dari partai politik ada kecenderungan, ini sejak lama sampai hari ini, memang ingin memasukkan bagaimana kader-kader partainya untuk menjadi bagian dalam setiap organisasi dan kegiatan-kegiatan apapun yang melibatkan pihak kementerian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang keputusan politik kontroversial yang dibuat oleh Menteri Perhutanan yang sekaligus Sekjen PSI Raja Juli Antoni terkait dengan sejumlah kader-kader PSI yang dimasukkan dalam struktur organisasi yang disebut dengan Operation Management Office Indonesia, Forestry and Other Land Use, NET-SING 2030. Ini adalah struktur organisasi kalau disingkat dengan Omofolu NET-SING 2030. Apa yang kemudian membuat kontroversial? Ya tentu karena dimasukkannya sejumlah kader-kader PSI dalam struktur organisasi yang katanya ini sebagai upaya untuk mengantisipasi bagaimana persoalan dengan lingkungan hidup, khususnya strategi utama terkait dengan bagaimana keseriusan Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengendalikan perubahan iklim beserta dampaknya. Jadi Omofolu NET-SING inilah yang kemudian di mana struktur organisasi di dalamnya ada sejumlah kader-kader PSI yang menjadi bagian di dalamnya dengan gaji yang dinilai cukup fantastis di kisaran angka 20 sampai 50 juta. Ini yang kemudian menjadi bulan-bulanan belakangan ini karena saya kira beberapa aspek yang kemudian diperbincangkan karena tentu di tengah upaya efisiensi yang ingin dilakukan oleh pemerintah khususnya Prabowo Subianto sebagai presiden. Tapi di sejumlah kementerian ada struktur organisasi yang justru ini membengkak dan tentunya ini akan membebani APBN kita di masa-masa yang akan datang. Berbagai kalangan sudah mulai merespon ya. Misalnya politisi Golkar, Pak Firman Subagio mengatakan ini tentu layak untuk dijelaskan kepada publik ya. Soal masuknya sejumlah kader PSI dalam struktur Volunet SING 2030 itu didasarkan atas apa? Bukankah mengurus terkait dengan emisi karbon ya, supaya bagaimana terkait dengan lingkungan hidup di masa yang akan datang, terkait dengan perhutanan di masa-masa yang akan datang. Itu mestinya harus didasarkan atas kapasitas, kompetensi, dan kemampuan, serta rekam jejak yang memadai. Bukan didasarkan atas misalnya kesamaan partai, bukan hanya didasarkan atas kesamaan-kesamaan kepentingan politik. Sejumlah pihak sudah mulai bereaksi. Salah satunya muncul dari politisi Golkar itu. Yang kedua misalnya kita juga bisa melihat bagaimana Wakil Ketua Komisi 4 Alek Indra Lukman juga mempertanyakan soal komposisi dari tim yang disebut dengan Volunet SING 2030 ini. Inilah yang kemudian menurut saya menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan kontroversi yang tidak berkesudahan hingga saat ini. Wajar kalau kemudian kita melihat di netizen, di pembicaraan-penjaraan di media sosial,
Menteri Perhutanan, Pak Roger Juli Antoni, termasuk PSI, adalah pihak-pihak yang paling banyak di-mention, paling banyak dibully, dan bahkan kemudian dikata-katai dengan bahasa-bahasa yang cukup sarkastik. Inilah yang kemudian menurut saya ada sesuatu yang paradok. Satu sisi pemerintah sedang ingin melakukan efisiensi, tapi pada saat yang bersamaan kita melihat bagaimana struktur Volunetsing 2030 ini justru membengkakkan anggaran dengan adanya rekrutmen anggota-anggota baru. Nah, yang kedua yang paling kontroversial adalah tentu karena dimasukkannya sejumlah kader-kader PSI yang mungkin kapasitas, kompetensi, dan rekam jejaknya yang terkait dengan emisi karbon ini juga tidak pernah terdeteksi dengan baik. Ini yang disebut dengan asas meritokrasi, asas profesionalisme itu ditiadakan. Wajar kalau kemudian hal-hal yang sifatnya kontroversial sampai hari ini diperguncingkan. Termasuk juga yang ketiga soal membengkaknya anggaran. Ini adalah 3 variabel yang per hari ini justru membuat bagaimana Menteri Perhutanan Pak Raja Juli, yang juga notabene-nya adalah Sekjen PSI, menjadi sasaran yang kemudian dibuat bagaimana di pembicaraan media sosial itu babak belur. Nah, yang agak sedikit menurut saya cukup agak sedikit kontroversial lainnya adalah ketika Pak Raja Juli itu mengatakan bahwa persoalan Volunetsing itu anggarannya tidak menggunakan APBN. Ini justru menimbulkan kecurigaan baru. Karena publik tahu kok bahwa semua pengelolaan keuangan yang terkait dengan kementerian ataupun lembaga itu bersumber dari APBN. Bagaimana mungkin kalau Volunetsing ini misalnya ada sponsor dari pihak luar, itu kan tentu tidak masuk akal. Karena semua anggaran apapun terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian dan lembaga itu strukturnya dari APBN, bukan dari tempat yang lain. Oleh karena itu, APBN itu bersumber dari pendapatan negara, termasuk hutang ataupun hibah, yang kemudian donornya itu adalah berasal dari uang rakyat dan berasal dari uang negara. Justru ini agak sedikit mencurigakan kalau anggaran kementerian itu dibiayai oleh pihak-pihak sponsor, dibiayai oleh pihak-pihak eksternal dari kementerian. Ini bisa masuk gratifikasi. Ini bisa masuk dalam kategori suap yang mestinya harus hati-hati. Artinya apa? Pernyataan dari Pak Menhut yang mengatakan bahwa terkait dengan pendanaan Volunetsing, struktur organisasi yang dibuat ini, kalau itu betul menggunakan dana di luar kementerian dan lembaga, tentu ini akan menjadi sesuatu yang mungkin akan dianggap sebagai sebuah temuan. Karena publik taunya segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, yang dibuat oleh kementerian lembaga, itu semuanya bersumber dari APBN dan tidak boleh dan bahkan haram hukumnya, misalnya menggunakan dana-dana dari pihak luar. Oleh karena itu, sikap dan respon dari Pak Menhut, Pak Raja Juli, yang mengatakan bahwa pendanaan Volunetsing, organisasi Volunetsing 2030 ini yang berasal dari pihak luar, itulah yang kemudian menambah bagaimana perbincangan terkait dengan struktur organisasi baru di Kementerian Perhutanan sampai hari ini, itu sangat luar biasa gaduh dan menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan. Jadi dalam konteks itulah yang ingin saya simpulkan adalah kenapa kemudian Menteri Perhutanan ini jadi bully-bulian? Ya karena ini sangat paradok dan kontraproduktif dengan upaya efisiensi yang ingin dilakukan oleh Prabowo Subianto. Yang kedua, publik kan juga tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang sejak awal dakwah politiknya adalah melawan nepotisme dan politik dinasti. Tapi kita juga tahu bahwa dengan memasukkan kader-kader PSI yang ada dalam struktur Volunetsing ini kan secara otomatis bisa disebut sebagai nepotisme. Karena ada orang-orang yang kemudian terafiliasi satu partai yang kemudian menjadi alasan utama untuk menjadi bagian struktur organisasi di dalamnya. Kemudian tentu yang ketiga adalah asas meritokrasi. Kita harus akui bahwa rekrutmen pejabat publik di negara kita, rekrutmen pejabat-pejabat yang kemudian menjadi bagian dari pekerja pemerintah, mestinya harus didasarkan atas profesionalisme, harus didasarkan atas kompetensi, bukan hanya karena didasarkan atas kedekatan, bukan hanya karena didasarkan atas misalnya kedekatan satu partai ataupun karena dia memiliki ikatan emosional, dengan mengabaikan aspek rekam jejak, kemudian kompetensi dan kemampuan bekerja. Tiga hal ini yang kemudian membuat kenapa Kementerian Perhutanan dalam hal ini Pak Raja Juli dan PSI menjadi pihak yang paling banyak dibully oleh publik. Inilah yang saya kira akan menjadi
menarik di perbincangan-perbincangan yang akan datang, karena seringkali kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah ini tidak sinergis, tidak inline dengan keputusan politik yang dibuat oleh menteri-menteri Pak Prabowo. Kita kan tahu Prabowo itu sedang melakukan efisiensi di berbagai tempat, tapi pada saat yang bersamaan dengan adanya struktur baru Follow-Net Sync 2030 ini kan tentu bertentangan, bukan efisiensi. Ini justru akan muncul penggendutan soal anggaran kita yang akan membengkak untuk organisasi-organisasi yang sebenarnya akan dipertanyakan bagaimana efisiensinya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya kira akan begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul di negara kita ini, ya tentu ditimbulkan oleh bagaimana kinerja menteri atau itu akan semakin disorot di kemudian hari. Nah, yang menjadi pertanyaan sebelum yang terakhir, apakah hanya PSI yang kemudian terindikasi misalnya memasukkan kader-kadernya dalam pemerintahan, dalam kementerian untuk menjadi bagian di dalam? Saya kira hampir ini semua terjadi dengan partai politik. Ayo kita rajin cek satu persatu. Hampir semua kementerian, bahkan hampir bisa disebut semua menteri yang berasal dari partai politik ada kecenderungan, ini sejak lama sampai hari ini, memang ingin memasukkan bagaimana kader-kader partainya untuk menjadi bagian dalam setiap organisasi dan kegiatan-kegiatan apapun yang melibatkan pihak kementerian. Itu artinya apa? Apa yang terjadi pada Raja Juli Antoni, Sekjen PSI, dan kemudian ada kader-kader PSI yang menjadi struktur Follow-Net Sync dan seterusnya itu, ini bukan hanya terjadi pada PSI. Kalau kita mau tracking ke belakang, begitu banyak juga sebenarnya di semua kementerian dan semua lembaga. Itu banyak kok orang-orang partai. Kita nggak boleh menutup mata. Kita juga nggak boleh munafik. Bahwa PSI layak dikritik, iya. Raja Juli sebagai menteri layak dikritik juga iya. Tapi kan kita jangan menutup mata juga bahwa di tempat yang lain begitu banyak sebenarnya kader-kader partai hanya dasar dan modal satu partai, hanya dasar dan modal dekat dengan partai, dia juga menjadi bagian struktur, organisasi, bahkan menjadi pegawai di kementerian-kementerian tertentu. Ya inilah negara kita, bahwa sebenarnya rekrutmen pejabat publik itu tidak melulu berdasarkan atas kapasitas, kompetensi, rekam jejak yang kemudian memadai. Itulah yang disebut dengan meritokrasi. Di kita, pertemanan, persahabatan, satu partai, orang dalam, itu seringkali menjadi kunci bagaimana seseorang itu bisa bekerja di sebuah lembaga dan di kementerian. Jadi ini adalah cacat bawaan sebenarnya yang dimiliki oleh hampir semua partai politik di negara kita. Karena ada kecenderungan kalau ada menteri berasal dari partai politik tertentu, ada kecenderungan kader-kader partainya juga akan diajak di dalamnya. Bahkan sekalipun ada menteri-menteri dari kalangan profesional, itu juga dalam banyak hal terafiliasi dengan kepentingan-kepentingan partai. Ada titipan dari partai misalnya untuk menjadi struktur dan bagian-bagian di dalamnya. Jadi kalau kita ingin berbenah, saya kira bukan case to case, tapi secara keseluruhan. Ada satu keputusan yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh negara. Satu, haram hukumnya di struktur kementerian, di organisasi kementerian, di organisasi dan struktur kelembagaan, itu ada kader-kader partai yang kemudian menjadi bagian di dalamnya. Entah jadi pengurus, entah jadi pegawai, entah jadi tim ad hoc, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika itu yang dilakukan, maka Indonesia, birokrasi kita yang profesional, birokrasi kita yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan, itu pasti ditegakkan di atas segala-galanya. Bagi saya, apa yang terjadi dengan PSI yang menjadi bulan-bulanan, ini semacam puncak gunung es yang sebenarnya secara perlahan sudah mulai meleleh. Karena sebelumnya publik juga tahu, karena begitu banyak kader-kader partai yang masuk kementerian, yang masuk kelembagaan tertentu, yang menjadi bagian dari unsur pemerintahan, itu sekali lagi bukan atas dasar kapasitas, bukan atas dasar kompetensi, tapi atas dasar kedekatan dan kesamaan partai politik. Inilah negara kita yang harus kita terima dengan lapang dada. Bagaimana solusinya? Bikin keputusan, bikin kebijakan yang mengatakan bahwa haram hukumnya orang partai, kader partai menjadi bagian dari kementerian dan lembaga. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana dulu ya para kader-kader PSI ini, termasuk Grace Natali yang sekarang adalah kalau nggak salah itu adalah Dewan Pembinanya Partai PSI, teman-teman, itu menyindir Anies ya, yang katanya kalau dukungan terhadap Anies ya tidak ada toleransi seperti itu ya.
karena mereka pada saat itu sudah mendukung Pak Prabowo. Dan kita tahu bahwa sejarahnya PSI bersama Anies ini memang tidak pernah menyatu karena memang berbeda pandangan. Bagaimana dulu di Jakarta PSI ini adalah partai oposisinya Pak Anies dan sering menyerang dan mengkritik Pak Anies, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?